Haleluya. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur lagi karena Tuhan lagi dan lagi memberikan anugerahnya buat kita, di mana pada saat ini kita bisa terus-menerus menikmati udara segar, bisa terus-menerus menikmati berkat Tuhan, dan masih bisa melihat begitu besar anugerah Tuhan yang terus Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya terus berdoa supaya Bapak Ibu semua bisa tetap dalam keadaan sehat-sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang saya ambil dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Saya tidak akan membacakan semua ayat ini, saya hanya membaca ayat yang ke-21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang laki-laki yang berusia kira-kira 60 tahun. Di usianya ini ia sudah memasuki usia pensiun. Tentu setelah pensiun dia ingin menghabiskan sisa waktunya setelah berpuluh-puluh tahun dia dilelahkan oleh pekerjaannya di kantor. Ya sudah saatnya dia harus menikmati kehidupan bersama dengan keluarga. Laki-laki ini setiap sore dia senang sekali duduk santai ya di depan rumah, menikmati pemandangan taman yang wangi dan menyegarkan mata. Dia juga meminta tukang kebun untuk merawat pekarangan rumahnya supaya bunga-bunga yang ada bisa dirawat, bisa terawat. Dan Bapak Ibu, dia juga membuat kursi santai ya untuknya dari rumahnya sehingga supaya dia bisa melihat pemandangan yang indah di depan rumahnya, di pekarangan rumahnya. Setiap sore Bapak Ibu, si Bapak ini menikmati kesegaran udara dan pemandangan sambil duduk bersantai. Namun suatu sore Bapak Ibu ketika sedang menikmati udara sejuk, sinar matahari yang indah dan keindahan bunga-bunga taman, tiba-tiba sebuah kendaraan truk tiba-tiba ada sebuah truk itu truk sampah itu lewat. Lalu entah kenapa Bapak Ibu truk sampah tersebut kehilangan keseimbangan sehingga truk tersebut berjalan agak miring, kemudian arah miringnya itu dekat dengan pagar rumahnya dan di situ ada bunga-bunga Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba ya tanpa diduga ada satu kantong sampah yang dibungkus dalam plastik terlempar keluar, jatuh pas di atas taman di antara bunga-bunga si Bapak ini. Kemudian truk itu terus melaju dengan kencang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Si Bapak ini kaget. Wah, apa itu? Bunyi apa? Dan dengan penuh amarah ia melihat bahwa di depan rumahnya ternyata ada sekantong sampah yang sudah jatuh, yang tadi dibawa oleh truk itu. Dan dia sangat marah sekali sambil berteriak-teriak dan memanggil-manggil sopir truk itu. Dia berkata, "Sopir truk, ayo tanggung jawab." Dia meminta pertanggungjawaban. Bapak Ibu, dalam keadaan yang sedang marah, tukang kebunnya datang. Katanya, "Pak, kenapa marah-marah Pak?" Bapak ini tanpa pikir panjang langsung keluarlah amarahnya. "Dasar supir truk tidak tahu aturan. Masa dia melemparkan sampah busuk ini ke taman?" Dan banyaklah kata-kata kasar lagi yang disampaikan. Kemudian tukang kebun itu berkata, "Pak, sabar Pak, tenang. Sepertinya supir truk itu tidak sengaja. Dan bahkan mungkin dia tidak tahu kalau sampah telah jatuh ke taman ini." Si tukang kebun memang sedang berusaha ya untuk menenangkan tuannya.
Kemudian si tukang kebun berkata, "Pak, bagaimana Pak kalau misalnya saya coba membersihkan sampah-sampah ini? Kan juga tidak terlalu, kerugiannya tidak terlalu banyak. Bunga-bunganya masih bisa dirapikan, bunga-bunganya masih bisa dibersihkan." "Tidak," ya, bentak si bapak itu. Bapak itu marah, dia bilang, "Tidak, jangan buang sampah ini. Saya mau tuntut pertanggungjawaban kepada supir truk itu kalau dia lewat lagi di sini." Bapak Ibu, si bapak tua ini, ya, dia tidak terima apa yang sedang terjadi, dan dia berkata sampah ini sebagai bukti atas kesalahannya hari ini. Dia berkata lagi kepada tukang kebunnya itu, "Jangan pernah coba-coba pindahkan sampah ini, apalagi membuangnya." Dia mau pergi. Kemudian dia berpikir lagi, dia mau balik. Dia balik badannya, dia berkata, "Saya curiga kamu akan membuangnya nanti malam. Supaya kamu tidak membuangnya nanti malam, lebih baik sampah ini kamu bawa ke ruangan saya. Memastikan sampah ini tetap utuh sampai saya menuntut supir truk itu besok." Itu kata si bapak itu. Akhirnya Bapak Ibu, si tukang kebun sebenarnya kebingungan. Bagaimana mungkin sampah ini bisa dimasukkan ke dalam rumah? Tapi karena itu adalah perintah dari Tuhan, dia membawa. Sampah itu sekresek, sekantong besar, ya. Biasa itu kalau tukang sampah itu mereka menggabung-gabung sampah itu di satu tempat, ya, dan itu tempatnya besar. Langsung dibawa ke rumahnya. Bapak Ibu, sampah itu dibiarkan di ruangan itu membusuk, dan itu kan sampah busuk. Ada lalat menghinggapi sampah-sampah itu. Dan Bapak Ibu, luar biasa, satu malam itu mereka tidak bisa tidur. Karena apa? Bau sampah yang mengganggu mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesalahan-kesalahan orang lain kepada kita ibarat sampah ini yang sempat mengganggu kesenangan kita, mengusik kehidupan kita. Tetapi jika sikap kita dalam menghadapi setiap kesalahan orang lain kepada kita seperti si bapak di atas, maka kita sendiri yang akan mengalami keburukan akibat kita tidak mau mengampuni. Firman Tuhan yang kita baca ini adalah tentang pengampunan. Petrus berkata kepada Tuhan, "Seberapa banyak? Berapa kali saya harus mengampuni? Apakah sampai 7 kali?" Kemudian Tuhan menjawab, "Tidak, sampai 70 kali 7 kali." Bapak Ibu, 70, kalau 70 kali 7 itu sedikit, ya. Tapi ternyata dikatakan di sini 70 kali 7 kali. Artinya 70 dikali 7 dikali lagi, dikali berapa kita tidak tahu. Ya, kali titik-titik, ya, bisa dibilang seperti itu. Artinya Bapak Ibu tidak terbatas kita mengampuni. Oleh karena itu, mari kita melepaskan pengampunan. Tuhan mau supaya kita mengampuni siapa yang pernah menyakiti kita, ya. Mungkin saudara kita, orang tua kita, anak kita, pasangan yang mungkin kadang-kadang melakukan kesalahan. Mari jangan biarkan kesalahan orang lain merusak kehidupan kita sendiri. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita akan dendam itu, dosa itu akan terus terngiang-ngiang di dalam hati dan pikiran kita. Dan kita akan terus mengingat kesalahan orang lain. Dan sebenarnya hal itu telah merampas damai sejahtera kita. Apakah kita mau merelakan damai sejahtera kita hanya karena kesalahan yang orang lakukan kepada kita dan kita tidak mau mengampuni mereka? Ayat ini mengingatkan kita, ya, bahwa Tuhan Yesus itu mau mengatakan kepada kita, ampunilah orang sebanyak 70 kali 7 kali. Sempurna, tuntas, terus-menerus dan tidak terhingga. Bapak Ibu, pengampunan itu seumur hidup. Kenapa? Karena dosa itu terus-menerus mengganggu kita seumur hidup. Pengampunan Tuhan atas kita seharusnya memampukan kita, Bapak Ibu, dengan mudah melepaskan pengampunan bagi sesama. Ya. Bagaimana mungkin setiap kita berdoa kita memohon pengampunan dari Tuhan, sementara kita tidak mengampuni sesama kita? Bapak Ibu, padahal di dalam doa, ya, kita katakan, "Bapa, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Kita selalu berdoa seperti itu, tapi pada kenyataannya, pada praktek, mungkin ada orang yang menyakiti kita, kita menyimpan berhari-hari, kita menyimpan dendam, dan lama-kelamaan kita dendam, dan itu menimbulkan kita tidak bisa berdamai, memiliki damai sejahtera. Bapak Ibu, marilah kita mengampuni, karena kita tahu bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan terlebih dahulu. Di ayat ini, keseluruhan mengatakan bahwa seseorang yang bisa mengampuni, itu
adalah dia yang sudah mengetahui bahwa dia sudah menerima pengampunan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, mari kita mengampuni karena kita tahu bahwa sebenarnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak layak menerima anugerah Tuhan, tapi karena Tuhan sendiri mau mengampuni kita. Bapak Ibu, mari penuhilah ruang hati kita dengan kasih, sehingga dendam itu tidak ada di dalam hati kita. Dan kita bisa mengampuni sesama, menyelamatkan diri kita, dan kita juga tetap memiliki damai sejahtera. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa kembali. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali dengan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu mengampuni. Bapa, ampuni kami ketika Engkau melihat bahwa kami susah sekali mengampuni. Bahkan kami lupa Tuhan bahwa pengampunan itu penting. Ampuni kami Tuhan, untuk juga menghargai bahwa Engkau telah mengampuni kami terlebih dahulu, sehingga kami bisa mampu mengampuni sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biar Tuhan terus memimpin kehidupan kami sepanjang hari, setiap waktu seterusnya, supaya kami terus memiliki damai sejahtera daripada Tuhan, dan hidup kami serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki, serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa Tuhan yang berkati kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.